Hari Senin 16 Juni lalu merupakan hari yang kurang menguntungkan bagi artis terlaris saat ini Agnes Monica. Karena pada Senin malam itu saat tampil di acara KD Show, Agnes terjatuh yang mengakibatkan lutut kirinya bergeser ke sebelah kanan. Agnes sendiri tidak mengetahui pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Yang diingatnya saat tengah bernyanyi sambil bergoyang, ia merasakan nyeri pada lutut kaki kirinya yang membuatnya ia tidak dapat berdiri. Agnes pun Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terhangat dan terbaru selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Ada berita gembira dari artis sinetron Gunawan. Mantan suami artis Paramitha Rusady itu rupanya tidak kuat terlalu lama menduda. Tahun ini juga Gunawan bakal menyunting pacar barunya Sibila Enova. Keseriusannya telah dibuktikan dengan pertunangan pada tanggal 20 Juni lalu. Sejak minggu lalu artis energik Agnes Monica harus melakukan segala aktivitasnya di atas kursi roda. Pasalnya tempurung kaki sebelah kirinya mengalami cedera setelah mengalami kecelakaan di panggung saat tampil di acara KD Show. Ikuti juga liputan aktual tentang artis Nurul Pratiwi yang meminta bantuan hukum kepada Henry Yosodiningrat menyangkut kasus perceraiannya dengan produser Chan Parwas. Berita aktual lainnya datang dari penyanyi dangdut Cici Paramida. Ia merasa gerah diberitakan sebagai orang ketiga yang mengakibatkan perceraian pengusaha Abdullah dan istrinya Yani. Cici juga membantah kalau dituduh telah mengguna-guna Abdullah. Setelah bercerai dari artis Paramitha Rusady, sepertinya Gunawan tidak mau lama-lama hidup menduda. Rabu kemarin ia mengumumkan rencananya untuk menyunting Sabila atau Lala bulan Oktober mendatang. Gunawan telah resmi melamar kekasihnya itu pada tanggal 20 Juni lalu. Pertimbangan saya kalau semakin lama kayak nanti takutnya ntar jadi gosip dan aib lebih baik ya, lebih cepat lebih baik. Karena toh pernikahan itu kan ibadah. Oktober ya. Tapi tanggalnya kita belum tahu, kita mencari hari yang baik lah ya. Pemirsa, itulah isu utama tayangan Cek dan Dicek edisi kali ini. Tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini karena Anda bisa menyimak lanjutan beritanya setelah mericek yang berikut ini. Setelah bercerai dari artis Paramitha Rusady, sepertinya Gunawan tidak mau lama-lama hidup menduda. Rabu kemarin ia mengumumkan rencananya untuk menyunting Sabila atau Lala bulan Oktober mendatang. Gunawan telah resmi melamar kekasihnya itu pada tanggal 20 Juni lalu. Kegagalan pernikahan pertamanya dengan artis Paramitha Rusady ternyata tidak membuat Gunawan takut untuk menikah kembali. Itu diungkapkan Gunawan saat ia dijumpai sejumlah wartawan di lokasi syuting. Ungkapan itu dinyatakan Gunawan ketika dikonfirmasi mengenai berita pertunangan dengan pacarnya Sibila Enova atau Lala yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni lalu. Gunawan tidak mau lama-lama membuang waktu dengan berpacaran setelah hubungan asmaranya dengan artis sinetron Natalie Margareta kandas di tengah jalan. Karenanya meski hubungannya dengan Lala baru berjalan 4 bulan, dia sudah memutuskan untuk naik pelaminan. Bulan Oktober mendatang Gunawan dan Lala akan melangsungkan pernikahannya secara resmi. Gunawan dan Lala pertama kali bertemu tahun 2002 lalu, tapi mulai dekat sejak bulan Januari silam. Dan mereka mulai serius berpacaran sejak 4 bulan yang lalu. Masalah waktu pacaran yang singkat tidak membuat Gunawan maupun Lala takut melaju ke jenjang pernikahan. Karena menurut Gunawan tidak ada lagi perbedaan antara dirinya dengan Lala yang dapat dijadikan penghambat dalam pernikahan. Saya lihat Lala sendiri ya, satu seiman ya terutama ya, seiman. Terus kedua dia sangat care banget terhadap saya. Ketiga dia memberikan banyak yang positif kepada saya. Orang yang pacaran 3 bulan, 10 tahun atau 7 tahun itu tidak bisa kita jadi patokan. Gitu. Saya rasa kalau kita udah punya satu keyakinan dan niat gitu, saya rasa kenapa nggak dijalanin. Lalu bagaimana dengan perbedaan usia? Kabarnya usia Lala lebih tua 3 tahun daripada Gunawan. Kayaknya nggak usah dijawab kali ya. lebih tua Lala ya? Aduh, emang kelihatan saya lebih tua ya? Gimana gue? Enggak, Kayaknya kalau usia nggak usah. kayaknya bahas ya. Kayaknya karena saya merasa gini loh, kadang-kadang kalau dibilang
usia saya lebih tua, nanti wah Gunawan cari yang tua juga. Nanti kalau dibilang ternyata Lala jauh lebih muda, nanti dibilang wah Gunawan sekarang cari yang lebih muda. Nanti saya nggak mau banyak orang merasa bagaimana lah gitu. Kalau boleh tahu bagaimana kisah cinta Gunawan dan Lala bersemi? Saya dikenalin sama saudara dia, Edi namanya teman saya. Terus saya cuma jabat tangan, habis itu udah nggak pernah ketemu lagi. Kemudian awal tahun ini kita ketemu lagi, terus kita tukar-tukaran nomor telepon. Saya cuma telepon-teleponan, belum mau ketemu dia, ngajakin jalan saya juga lagi sibuk, dianya juga sibuk, sembari saya juga mesti cek market dulu kan, bapak ini masih punya pacar nggak kan gitu. Jadi saya telepon Bella, saya tanya dulu cek market, bapak itu masih punya pacar belum gitu. Bella bilang nanti saya tanya Natali katanya gitu. Kanan berarti. Ya. Berarti nunggu Kira-kira. putus dulu dong. Nah, dia udah putus waktu itu. Menurut Gunawan walau pernah gagal dalam rumah tangga, tapi ia tidak takut untuk mencobanya untuk kedua kali. Manusia punya masalah ya, punya problem, tapi saya rasa itu problem yang dulu itu, masalah yang dulu itu buat pelajaran camukan buat saya aja. Jadi ya insya Allah jangan sampai terjadi lagi. Jadi saya tetap belajar. Jadi istilah trauma buat saya insya Allah nggak ada. Selama ini saya sama Lala banyak sekali kita ketemu, frekuensinya banyak dan juga cukup lumayan, dan kita yang bermanfaat banget ya. Banyak diskusi apa keinginan, apa yang nanti akan ke depan nanti kalau punya anak seperti apa. Nah itu banyak kita diskusi, masukan. Insya Allah dengan masukan itu saya tahu keinginan Lala, nanti kita match, kita sama-sama ke depan insya Allah dengan tujuan yang baik ya terlaksana. Keinginan Gunawan dan Lala untuk menikah memang sudah cukup mantap. Tapi jangan dibayangkan kalau pernikahan di bulan Oktober mendatang akan dipestakan secara meriah. Gunawan dan Lala akan menikah dalam acara yang sederhana saja. Insya Allah apa yang dilaksanakan di masjid aja. Jadi kita ya dengan kondisi seperti ini kita juga lihat ya ekonomi dan sebagainya. Dan juga apa artinya sih kalau ya saya tidak memvonis misalnya orang mau bikin acara besar itu silakan aja. Cuma kita berpikiran gini aja. Intinya pernikahan itu bukan suatu acara yang besar, tapi inti dari kesananya ke depan. Kecelakaan yang menimpa Agnes Monica 2 pekan lalu saat tampil dalam acara KD Show membuatnya ia harus menggunakan kursi roda. Meski begitu, ia tetap menjalankan aktivitas keartisannya. Hari Senin 16 Juni lalu merupakan hari yang kurang menguntungkan bagi artis terlaris saat ini Agnes Monica. Karena pada Senin malam itu saat tampil di acara KD Show, Agnes terjatuh yang mengakibatkan lutut kirinya bergeser ke sebelah kanan. Agnes sendiri tidak mengetahui pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Yang diingatnya saat tengah bernyanyi sambil bergoyang, ia merasakan nyeri pada lutut kaki kirinya yang membuatnya ia tidak dapat berdiri. Agnes pun lalu terjatuh di atas panggung. Setelah dibawa ke rumah sakit, Agnes baru mengetahui kalau tempurung kaki kirinya mengalami cedera. Untuk pemulihan, kini Agnes harus menggunakan kursi roda untuk jangka waktu tertentu. Yang namanya tempurung itu katanya tuh kalau cedera itu lebih bahaya dari ankle. Kalau jadi ayahku itu kan dia pemain basket nasional kan, jadi mantan pemain basket nasional, dan dia itu ankle tuh udah puluhan kali gitu loh. Cuman maksudnya itu masih bisa recover total gitu loh. Cuman kalau misalnya lutut, katanya teman-temannya dia itu banyak yang begitu udah kena lutut sekali, terus main basket tuh udah jadi nggak bisa total lagi gitu loh. Kata dokter sih emang pokoknya aku nggak boleh bandel lah ya, soalnya keluarga juga udah pada ngomong, dan Nas tuh kalau emang mesti istirahat, lu nggak boleh jalan ya lu pakai kursi roda aja gitu loh. Meski begitu, kursi roda tidak dapat membuat Agnes berhenti dari segala aktivitasnya. Dengan berkursi roda, Agnes tetap bolak-balik studio untuk menyelesaikan album terbarunya yang akan diluncurkan bulan Agustus mendatang. Selain itu, Agnes juga tetap memenuhi jadwal syuting sinetronnya. Aku tuh syuting scene-nya aku harus yang duduk atau di tempat tidur gitu loh. Paling enggak untuk selama 2 minggu 3 minggu, karena ini habis ini mesti di fisioterapi lagi, mesti dikuatin lagi. Nah aku sama kru-kru di lokasi syuting kan deket banget, jadi aku pas lagi kalau mau kemana ya digendong aja. Kadang-kadang suka enak gitu, jadi sini gendong, iya gendong mana ke situ, jadi malah jadi ini aja gitu, lucu.
Disadari oleh Agnes, kecelakaan yang dialaminya itu karena kelalaian dirinya. Selama ini ia terlalu yakin akan kemampuan dirinya. Kurang warming up. Padahal biasanya tuh aku kalau nariin itu sama dengan koreografi yang sama tuh nggak masalah, nggak pernah aku kayak gitu loh.